Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau lebih lagi membawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh kasih tos kanan kiri sambil kita berkata, aku siap malam hari itu memuji, meninggikan Tuhan. Semuanya mari kita kasih tos kanan kiri. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan yang besar. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan malam hari ini. Terus kami membawa hati kami. Terlebih kami datang dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir. Engkau mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau bertata atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Malam hari Tuhan kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kami. Kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mana kami boleh menaikkan penyembahan kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berancaralah malam hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Masuk dalam penyembahan, masuk dalam ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari saudara berikan kemuliaan bagi Dia Tuhan. Kau satu-satunya Allah, Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kami inginkan dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya
izinkan umat Tuhan duduk kembali. Mari dalam hadiratnya malam hari ini kita mau datang membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kinamaya Shandara Labala Bara. Ini sembah kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Bapa. Kami mau bawa dalam hati kami buat Engkau Tuhan. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Ya Tuhan, rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Yesus, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Ya Tuhan, kami sembah. Pengharapan kami, pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang ku andalkan. Ya Tuhan, rencana-Mu terbaik. Mari lepas pribadi katakan sungguh-sungguh Engkau sumber kekuatan. Ajar kami Tuhan, ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti. Mari saudara sendiri katakan bersyukur selalu
kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah. Ya Tuhan, mari katakan tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Lebih lagi serukan buat Tuhan.
Terus kita mau menyembah Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau hadir melawat kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami datang ke tempat ini, menyatukan hati kami, menyatukan suara kami untuk meninggikan memuji nama-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama-Mu. Yang mau lebih lagi mau memuji, menyembah Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Serukan haleluya. 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 Apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap hidup kita. Marilah setiap kita boleh senantiasa bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihi-Nya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Oh, 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 oh. Mari bersenandung. Oh, 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 oh. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Mu Tuhan dinyatakan bagi yang mengasihi-Nya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya atasku. Mari menari bagi Tuhan kita, bersorak-sorai bagi nama-Nya. Haleluya. Mari bersenandung bagi Tuhan. Oh, oh, oh.
tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam-Mu kami tak gentar Tuhan, aku tak gentar. Nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya atasku. Dia berikan kekuatan. Di dalam-Mu kami tidak gentar Tuhan. Nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya atasku. Kami bersuka Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Serahkan haleluya. Kami mau bersuka Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Katakan kanan kirimu, di dalam Tuhan aku tak gentar. Nyata kuasa-Nya atasku. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam-Mu kami tidak gentar. Tuhan aku tak gentar. Nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya atasku. Mari sama-sama bersenandung bagi Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersuka karena Engkau Allah yang menyertai kami, yang membawa kami kepada kemenangan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tangan kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari dalam musik saja kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya.
pa 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 pa. Para pa 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 pa. Semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi, sorakan Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. 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 Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk, kita akan saksikan pengumuman. Shalom everyone, senang berjumpa dengan Anda. Saya percaya ada sukacita saat kita datang beribadah. Bersama saya Gloria, berikut Oke News minggu ini. Gembala, staf pengembalaan beserta seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Leri Nathan Kurniadi dari GBI Aletheia Yogyakarta. Kami percaya pelayanan Bapak menjadi berkat di tempat ini. Jangan lewatkan kebaktian tengah minggu yang akan diadakan pada Kamis 20 Maret jam 6:30 malam di tempat ini. Ajak rekan dan saudara kita untuk menerima berkat Tuhan. Datang dan nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan setiap minggu jam 8 pagi di tempat ini. Bawa anak-anak kita untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan setiap minggu jam 8:30 pagi. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Selalu ada setiap saat hatiku bergembira bersama Yesusku. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids. Kita akan bersukacita dan belajar firman Tuhan yang diadakan pada Rabu 5 Maret jam 4 sore. Kaum wanita, bergabunglah dalam WBI yang diadakan pada Selasa 11 Maret jam 6:30 malam di tempat ini. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di tempat ini.
Pemeriksaan kesehatan gratis diadakan setiap minggu ketiga setelah ibadah raya, melayani pemeriksaan laborat dengan harga khusus, yaitu gula darah, kolesterol, dan asam urat, pemeriksaan fisik dokter, dan tensi darah free. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wis. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak tekan pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah Alkinius minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Semua bersuka cita malam hari ini. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita bisa berada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Heri Nathan Kurniadi dari GPI Aletheia Yogyakarta. Kita percaya bahwa pelayanan Bapak pasti jadi berkat di tempat ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mari bersama-sama katakan tahun 2025. Tahun penuaian. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat ya, tahun 2025. Tahun penuaian. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari satukan hati kita, kita akan naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Waktu-waktu kami boleh terus berada di tempat kudus-Mu, kami beribadah, kami mengalami sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami bersatu hati, kami berdoa memberkati para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua PPD GPI Jawa Tengah Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Ketua Perwil Selatan 2 Bapak Pendeta Yosua Kumanao, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, terlebih untuk Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono, juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman malam hari ini Bapak Pendeta Heri Nathan. Tuhan, berkat-Mu atas para pemimpin kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia yang Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, pengurapan yang baru, hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus terus memimpin hidup hamba-hamba-Mu. Tuhan terus pakai kehidupan mereka jadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, sampai setiap orang, everyone, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkat melimpah dalam kehidupan mereka Bapa. Seluruh keluarga besar mereka diberkati, dijaga, dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan para pemimpin kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya melalui mereka, maka umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini akan dibawa terus jadi umat yang layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Salam Wonosobo, bila damai sejahtera Tuhan memerintah atas Wonosobo, berkat Tuhan dicurahkan atas Wonosobo, kasih melimpah atas kota ini ya Bapa. Kami terus rindukan lawatan-Mu dinyatakan atas kota ini. Ada penuaian jiwa, ada pertobatan jiwa-jiwa, ada kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kami memberkati pemimpin kota ini, mereka telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Bila sungguh-sungguh mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, membawa kota ini mengalami kemajuan demi kemajuan. Berkat-Mu juga atas seluruh gereja-gereja-Mu di kota ini Bapa. Setiap gereja-gereja Tuhan, kami bersama-sama bergandengan memberkati Wonosobo di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kota tercinta. Kami juga berdoa memberkati Indonesia, bangsa yang besar, bangsa di mana kami tinggal. Salam Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia di dalam nama Yesus. Berkat-Mu Tuhan atas pemimpin bangsa ini, dari presiden,
Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet TNI Polri, bahkan sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam pikiran mereka, dan melalui mereka maka Indonesia akan terus dibawa menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu juga akan dinyatakan atas Indonesia hari-hari ini. Di era Pentakosta yang ketiga, kami akan melihat dan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat atas bangsa ini. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran, akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa, dan kami akan menuai jiwa-jiwa di tahun ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya ini waktunya lawatan dinyatakan atas bangsa ini ya Bapa. Sorak-sorai pujian penyembahan akan terdengar di seluruh penjuru negeri ini. Kami percaya Engkau pun akan membangkitkan satu generasi yang baru, generasi anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa. Bangkit generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kerinduan gereja-Mu di tempat ini, untuk sebuah tempat yang berpengaruh buat transformasi kota ini. Auge Center, tempat yang jadi berkat bagi jiwa-jiwa di kota ini. Healing Center, Miracle Center, tempat kudus Tuhan, di dalamnya ada prasarana olahraga, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan yang jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Auge Center digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan memerintah atas Yerusalem. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi silakan umat Tuhan duduk kembali. Mari siapkan hati kita lebih lagi malam hari ini. Satu-satunya yang ku andal, katakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari umat Tuhan sendiri serukan kepada Tuhan. Satu-satunya yang, mari nyanyikan dengan penuh hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, amin. Ya Tuhan, kami berseru malam ini Tuhan. Hanya Yesus yang kami andalkan. Kami percaya hanya Yesus. Amin Tuhan. Kita berikan kemuliaan lebih lagi, katakan, satu-satunya yang ku andal. Mari berseru pada Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah kering di dalam kehidupan kami. Di setiap musim, entah itu senang, entah itu susah, Engkau hadir. Tuhan menyertai. Dan bahkan ketika kami ada di dalam titik terendah pun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Bila pengurapan yang fresh mengalir buat hamba-Mu, dan juga mengalir buat kami semua yang hadir pada malam hari ini. Dan Kau yang lawat kami satu persatu, dan kiranya kuasa firman Tuhan boleh tertabur dengan baik di dalam tanah hati kami, dan kami boleh menerimanya dengan sukacita, dan kami boleh diubahkan Tuhan, diberkati Tuhan, dan kami juga boleh menjadi saluran berkat yang indah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Selamat malam, selamat beribadah. Saya hari ini mengucap syukur ya kepada Tuhan kalau kembali bisa melayani di Wonosobo. Terima kasih buat undangannya Pak Andi. Dan hari ini saya datang bersama dengan istri saya, bisa pakai berdiri, Ibu Unga. Nah, ini istri saya yang setia sekali menemani saya dari tahun ke tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar tentang satu judul yang saya yakin ini menjadi berkat buat kita sekalian, yaitu God Bless the Broken Road. Katakan sama-sama yuk. Tuh, 2, 3. Lemes ya. Sekali lagi. Tuh, 2, 3. Ya mungkin ada Anda yang bertanya, ini artinya apa ya? Tuhan memberkati jalanan yang rusak. Apa jalanan di kampung saya yang tanting gonjal itu Tuhan turun memberkati jalanan yang rusak, ya, jalanan yang longsor karena hujan, itu bukan saudara ya. Arti daripada judul ini adalah bahwa Tuhan memberkati jalan hidup manusia yang meskipun dipandang rusak, meskipun dipandang nggak berharga, tapi di mata Tuhan, di tangan Tuhan, orang-orang yang hidupnya rusak pun diberikan pengharapan yang baru. Orang-orang yang hidupnya gak berarti, orang-orang yang punya masa lalu yang kelam, ketika mereka itu datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan bisa memakai, dan Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Nah, saudara, ketika saya menyiapkan khotbah ini, ya, saya membaca satu quotes yang bagus sekali dari seorang yang namanya Vance Havner tentang the brokenness. The brokenness, apa arti the brokenness? Brokenness itu adalah kehancuran. Dikatakan seperti ini, saudara, Tuhan itu seringkali memakai hal-hal yang hancur untuk kemuliaannya. Tanah itu harus dipecah, harus dibajak, harus dihancurkan dulu supaya tanah itu bisa ditanami dengan baik, kemudian bisa menghasilkan panenan yang bagus. Jadi tanah itu harus diolah, harus dipecah dulu, dan kalau tanah itu bisa jerit, dia berkata, "Ora enak, aku ndak suka dibajak." Tapi itulah yang harus dilakukan supaya tanah itu menjadi tanah yang gembur, tanah yang produktif, tanah yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Kemudian saudara, awan yang terpecah itu terjadi supaya hujan bisa turun merata di berbagai tempat. Bahkan saudara, biji-bijian itu dihancurkan ya, untuk bisa menghasilkan roti yang dimakan setiap hari, ya. Kemudian roti itu harus dirobek untuk kasih makan ya orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang udah gemeter, orang-orang yang sudah lemah, sehingga
ketika mereka mendapatkan robekan roti itu, mereka mendapatkan kekuatan kembali. Demikian juga saudara, orang-orang hancur kalau ada di tangan Tuhan, Tuhan bisa memakai mereka untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saya bilang amin saudara. Nah, ini satu hal yang bagus sekali. Dan kalau kita lihat saudara, di dalam kehidupan kita, apa sih yang dimaksud dengan broken lives, kehidupan yang rusak? Ini adalah kehidupan yang terjal. Ada orang-orang yang di dalam hidupnya itu mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman yang gak enak. Ada orang-orang yang mengalami trauma di dalam kehidupannya. Ada orang yang mengalami masalah mental health, ya, kesehatan mental. Ini beberapa tahun terakhir ini saudara, banyak sekali masalah-masalah tentang mental health. Ya, di gereja kami mulai Maret besok saya akan mulai khotbah seri tentang kesehatan mental dipandang dari Alkitab. Dan kalau kita melihat saudara, banyak orang yang hidupnya itu kelihatannya dari luarnya, wah hebat, dari luarnya, wih bahagia, dari luarnya, wih glamor, ya, dolan sini, dolan sana, makan sini, makan sana, tapi di dalam hatinya remuk, di dalam hatinya hancur. Kenapa? Penuh kepahitan, penuh kekecewaan, penuh penyesalan. Mungkin juga ada Anda yang datang hari ini, hatimu penuh penyesalan atas pilihan-pilihan yang salah dulu waktu di masa muda, ya kan? Hatimu sedih karena penderitaan, ada yang mengalami ketergantungan, kelemahan, kegagalan, dan akhirnya berkata, alah, diriku ini tidak berharga, ya, dan ujung-ujungnya adalah merasa Tuhan tidak sayang sama saya. Nah, ini kan biasanya kan begitu, merasa nggak berharga dan merasa Tuhan sudah membuang kita. Tuh buktinya saya nggak diberkati, tuh buktinya saya udah ke gereja, tuh buktinya udah pelayanan, hidupku masih gini-gini aja, dan belum bisa lepas dari trauma dan kegagalan di masa lalu. Nah saudara, tidak bisa dipungkiri namanya hidup. Kita ini menghadapi berbagai macam penderitaan. Betul apa salah? Betul apa salah? Loh iya saudara. Siapa yang pernah mengalami kesusahan dalam hidup? Bos semua pernah, ya aku ya pernah. Ya kan? Nah, namun saudara, meskipun kita mengalami banyak sekali masalah, tantangan, kesusahan, namun kita harus tahu bahwa kita pun perlu bertumbuh dari masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Cuma masalahnya begini saudara, banyak orang yang sudah kejeblos dengan berbagai macam masalah karena karakternya sendiri, karena kehidupannya sendiri, tapi nggak pernah belajar. Dari dulu sampai sekarang, yes gitu aja. Jatuhnya di lubang yang sama terus. Ketika ditanya, loh kok kamu gak berubah-berubah toh? Jawabnya rohani lagi, sebagaimana Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, aku pun tak akan berubah. Ya toh? Nah ini repot saudara. Namun kalau kita renungkan saudara, coba lihat gambar ini ya. Penderitaan itu tidak enak memang, kesusahan itu beban. Siapa toh sing cari susah, siapa yang cari beban itu tidak ada. Tapi namanya orang hidup, tiba-tiba saja berbagai masalah bisa datang. Namun saudara, sesungguhnya di tangan Tuhan, di waktu Tuhan, penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup ternyata mengajarkan banyak hal-hal yang penting yang membangun dan mendewasakan kehidupan kita, sehingga kita menjadi layak dipakai oleh Tuhan. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Nah malam ini saudara, saya akan mengajak kita semua untuk belajar dari kehidupan Petrus, the broken life of Peter. Siapakah Petrus ini saudara? Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang
vokal, yang ngomongnya gede. Dia berasal dari Betsaida dan tinggalnya di Kapernaum, di 2 kota di pesisir Danau Galilea. Dan saudara, dia pekerjaan aslinya adalah apa? Masih ingat? Petani? Penjual es? Apa? Hah? Penjual cilok? Bukan, apa? Lu kok ragu-ragu gitu loh? Sing banter toh. Hah? Nelayan, ya, nelayan. Ya, makanya dia ini tinggalnya di kota kecil yang namanya Betsaida, dan Kapernaum itu kota nelayan. Nah, statusnya apa? Menikah. Buktinya apa? Ibu mertua Petrus yang sakit pernah didoakan oleh Yesus. Jadi kalau ditanya, ini pengetahuan Alkitab, apakah Pak Petrus punya istri? Jawabnya, ya jangan ora ngerti, ora kenal. Ya. Siapakah nama istri Petrus? Bu Petrus, pinter, ya toh. Yes, paling gampang kan itu. Ya. Nah, bersama Yakobus dan Yohanes, ya, ini adalah mitra usaha penangkapan ikan. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka bukan sekedar nelayan, tapi mereka ini join, ya, membuat satu, ya zaman sekarang ya kayak CV lah ya, gitu loh, untuk jual beli ikan. Dan cukup sukses, cukup berhasil. Dan nama asli Petrus itu adalah Simon. Jadi kalau ditanya ya, siapakah nama asli Petrus? Jawabnya siapa? Simon. Artinya Simon itu apa? Ilalang. Yang gampang sekali tergoyahkan oleh angin. Nah, namun sejak berjumpa dengan Yesus, dia diganti namanya oleh Tuhan Yesus menjadi Peter atau Petrus, yang artinya the rock, alias batu karang yang teguh. Nah, kemudian saudara, kalau kita perhatikan juga, ini Petrus ini cukup unik kepribadiannya. Dia ini menjadi juru bicara timnya Yesus selama 3 tahun karena jiwa kepemimpinannya. Ya, jadi kan murid-murid Yesus kan ada 12 orang. Ya, ini yang jadi jubirnya siapa ya? Ya ini Petrus. Kenapa? Satu, dia orang yang outspoken, dia orangnya gampang bergaul, dan dia memang cukup fasih lidah, dan dia nih seringkali maju duluan, meskipun kadang mikirnya belakangan. Namun dia ini saudara secara tidak resmi memang menjadi juru bicara tim Yesus selama 3 tahun. Yesus melayani, kemana-mana Yesus pergi, Petrus mendampingi Yesus. Dan Petruslah yang pertama menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-temannya yang lain masih nggak ngeh, masih belum ngerti, tapi Petrus tuh jeli. Dia berkata, Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini satu hal yang luar biasa, karena Petrus bisa mengenali keilahian Yesus, di mana teman-temannya yang lain masih belum ngerti apa-apa. Dan bersama dengan Yakobus dan Yohanes, Petrus ini menjadi saksi saat Yesus mengalami transfigurasi di gunung. Jadi saudara, kalau kita melihat ini, pribadi Petrus ini adalah pribadi yang unik sekali. Nah, namun namanya manusia ada saja kelemahannya. Kelemahan Petrus apa? 1, grasa grusu, alias keburu nafsu. Nggak percaya saudara, kita lihat di dalam Matius 14 itu mau jalan di air, tapi karena dia toleh kanan, toleh kiri, akhirnya tenggelam. Untung Tuhan Yesus datang menolong dia. Nanda ya keletenan ya saudara. Awalnya sudah bagus ya lihat Yesus, tapi karena waduh kok anginnya kenceng ya, dia lihat bawah, waduh kok iwa-iwa pating seliwer di belakangku, di bawah ini ya, langsung ngewel sikli ya, waduh langsung tenggelam saudara ya. Ya saya bayangkan, dia biasanya kan dia kan nelayan saudara, itu di kapal dia lihatnya ikan dari kapal, sekarang dia nggak lihat kakinya itu jejak dek kapal,
Dan dia lihat, ikan berenang di bawah kakinya. Wah, kita tenanan ini jeglong, saudara ya. Tapi wah, gaya luar biasa. Saya mau jalan seperti Engkau, Yesus. Itu Petrus. Dan Petrus ini, saudara, pernah menegur Yesus saat Yesus membicarakan tentang kematiannya dan ditegur balik oleh Yesus. Petrus berkata, jangan ngomong mati-mati toh, jangan ngomong mati toh. Ditegur oleh Yesus. Lah, aku memang datang untuk mati. Ya. Dan Petrus ini, saudara, murid Yesus yang secara sembunyi-sembunyi di balik jubahnya itu bawa pedang. Nek operasi, saudara, kecekel mesti sajam, betul apa enggak? Gitu. Buktinya apa? Petrus itu menyabet telinga hamba imam agung ketika mau menangkap Yesus di taman Getsemani. Anda perhatikan ya. Wah, ini murid Yesus, ya, juru bicara Yesus. Dia ambil belati dan potong telinga orang karena emosi dalam semangat front pembela Yesus. Waduh, luar biasa ya. Siapa pimpinannya? Petrus. Kan gagah, harusnya gagah, betul enggak? Tapi Yesus kata, no, bukan caranya itu. Kamu membela aku. Dipasang lagi lah kuping orang yang putus itu. Tapi itulah Petrus. Ya, gerasa gerusu, keburu nafsu, ya kadang pengen show off. Inilah Petrus. Lalu saudara, kalau kita perhatikan, dia ini sebetulnya pengecut. Kenapa? Karena dulu dia pernah berkata, kalau murid-murid yang lain tinggalkan engkau, Yesus, gua emang gak bakal ninggalin engkau. Sopo? Petrus. Lah ternyata saudara, dia menyangkal Yesus berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Ketika ditanya sama pembantu di rumah imam besar ketika Yesus ditangkap, loh, dari logatmu itu kamu nih muridnya Yesus itu, sumpah orang kenal. Iya, kamu iya nih, orang kenal, sumpah lu sampai ping telu, saudara ya. Kalau Anda jadi Yesus, kecewa enggak punya murid kayak begini model ya? Ya, rasanya pengen diapain? Diluluskan segera ya. Ini Petrus tuh ya. Yang sok membela Yesus berapa jam yang lalu. Tapi ketika dini hari orang kenal. Ya wes ngomong orang kenal, rasa sumpah. Itu kan tambah nyakitin tuh, saudara ya. Ya mbak usah orang kenal ya. Oh, sumpah, orang kenal. Sumpah 3 kali. Nah, ini Petrus. Namun saudara, kita melihat di sini ya. Ini Petrus ini di tengah pasang surut kehidupan Petrus. Coba ini kok enggak bisa ya. Nah, ini. Tuhan Yesus terus berlaku sebagai Tuhan yang mengasihi dia dan membimbingnya dengan setia. Buktinya apa? Tuhan Yesus meneguhkan Petrus si batu karang untuk memimpin gereja Tuhan mula-mula. Yesus menegaskan pengampunan Petrus serta pengangkatannya kembali sebagai seorang rasul. Nanti kita bahas ya. Dan di hari Pentakosta, Petrus ini menjadi pembicara utama pada orang-orang di Yerusalem, dan gereja dimulai dengan pertobatan 3.000 jiwa. Siapa yang khotbah waktu itu yang menghasilkan 3.000 jiwa? Jawabnya Petrus. Dan Petrus ini saudara dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh dan berkhotbah dengan berani di hadapan Sanhedrin. Lalu saudara, penangkapan, pemukulan, dan ancaman tidak berhasil memadamkan semangat Petrus di dalam memberitakan Injil Kristus yang telah bangkit. Dan akhirnya Petrus pun setia melayani Yesus sampai ia menjadi martir. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar ada beberapa pelajaran yang penting dari kehidupan Petrus yang broken, yang tidak sempurna, yang banyak salahnya. Karena apa? Karena
sesungguhnya kehidupan Petrus itu mirip dengan saya dan saudara. Saya mau tanya, siapa di antara Anda yang hidupmu sempurna, tidak ada kelemahan? Ada? Tidak ada. Siapa yang merasa hidupku tidak sempurna Pak, banyak kelemahan? Loh, ini orang terus piye karepe? Ya, saya separuh Pak sempurnanya. Gitu. Nah, kalau kita mau jujur saudara ya, gak ada di antara kita yang betul-betul perfect hidupnya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kita ini sebetulnya kagak bener semua. Kita ini sebenarnya orang berdosa, broken, ya rusak kehidupan kita. Persis seperti Petrus. Tapi apakah itu berarti Tuhan tidak sayang kepada kita? Tuhan gak bisa memberkati kita? Tuhan gak bisa pakai kita? No. Buktinya apa? Kita belajar dari Petrus. Tuhan itu mengasihi dan menghargai orang-orang yang dengan hancur hati mencari Dia. Coba bacain poin yang pertama sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi dan menghargai orang-orang yang dengan hancur hati apa? Mencarinya. Coba baca Mazmur 34:19. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin selama ini anggapan orang gini, Tuhan itu dekat dengan orang yang alim saja. Tuhan dekat dengan orang yang baik saja. Enggak, ternyata. Dari ayat ini kita melihat, ternyata Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, ini sebetulnya bahasa apa saja? Bahasa mental health juga, saudara. Remuk jiwa. Jiwa yang bermasalah. Anxiety, disorder, macam-macam. Dalam bahasa Inggris bagus sekali ya. Ayat ini, the Lord is close to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Tuhan itu dekat banget kepada yang hancur hatinya, memeluk mereka dan mengangkat mereka di dalam roh. Nah, kembali kepada Petrus saudara ya. Setelah Petrus itu menyangkal Yesus ketiga kalinya, Alkitab bilang apa? Lalu Petrus pergi keluar dan apa? Baca keras. Dan apa? Saya membayangkan ini nangisnya dengan agony. Bukan nangis cantik. Bukan ya. Gitu ya. Ya, nek disorot orang ya, masuk story orang. Gitu ya. Rekaman selesai, geleleng meneh. Enggak. Tapi ini Petrus saudara. Kalau kita lihat dalam bahasanya, dia nangis dengan begitu sedihnya. Kenapa? Nyeselnya luar biasa. Dia dengan Yesus itu sudah seperti sahabat yang sangat akrab, seperti saudara. Ya. Dan dia sampai berkata, kalau dalam bahasa sekarang, goblok mentok aku tuh sampai, mulutku ini sampai 3 kali ini loh. Nyangka Yesus gara-gara pedih sama orang-orang ini nih. Namun saudara, dalam kesedihannya, Petrus ini bisa melihat akar masalahnya. Di dalam kehancuran jiwanya, dia menyadari, saya salah, saya berdosa. Lain ya, sama Yudas. Saya mau tanya, Yudas itu diperingatkan Tuhan Yesus apa tidak? Ketika mau menjalankan niat jahatnya. Ayo, diperingatkan apa tidak? Diingatkan apa enggak? 3 kali saudara. 3 times. Yudas diingatkan apa? Ngamuk. Tak sisan ke ya. Wah, tak gas ke sisan. Ayo. Nesu. Ya, tapi Petrus dia nyesel. Hatinya hancur dan dia kepengen kembali kepada Yesus, tapi pada waktu itu kesempatan tidak ada. Kenapa? Ketika tatapan mata Petrus itu
berpapasan dengan mata Yesus yang sedang digelandang, remuk hatinya, dia hancur. Saya tidak bisa bayangkan saudara, berapa hari, berapa lama dia ini hancur hatinya. Sampai pas peristiwa penyaliban, Anda lihat ya, tidak ada Petrus di sana. Entah di mana, murid-murid yang lain ada Yohanes, ada Petrus, kagak ada. Kenapa? Ya mungkin dia stres, sedih, hancur hati, merasa bersalah. Nah saudara, kalau kita melihat juga saudara, di dalam Alkitab kita, dalam contoh yang lain, ada orang Farisi dan pemungut cukai yang datang beribadah ke Bait Allah dalam Lukas 16. Ini bicara tentang dua macam sikap dalam ibadah. Orang Farisi datang dengan sikap ibadah yang sombong. Tuhan, aku udah kasih persembahan nih. Tuhan, aku sudah memuji Engkau nih. Ini semua syariat-syariat sudah aku lakukan dengan baik nih. Mesti keterima doaku. Mesti aku mendapatkan kemuliaan Tuhan. Dan dia memandang rendah si pemungut cukai, ya, tax collector ya, yang dibenci oleh masyarakat, yang datang dengan nangis, aku salah, aku orang berdosa, aku orang jahat, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Nah kalau Anda membaca ayat ini sudah, Tuhan Yesus berkata, aku senang ya lihat model ibadah si pemungut cukai. Kenapa? Dia datang dengan rasa salah, dia datang dengan hati yang penuh dengan pertobatan. Dan aku berkenan kepada hati yang hancur seperti ini, daripada orang yang ibadah yang datang dengan sombong, saya sudah kasih ini, saya sudah pelayanan ini, sekarang Tuhan bisa kasih apa sama saya? Gitu. Waduh saudara, di sini kita melihat bahwa hati yang hancur, mungkin bagi banyak orang, alah apa itu, nggak elegan. Tapi bagi Tuhan, itu berharga di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi ini bicara tentang sikap hati. Saya senang sekali saudara dengan pertobatan Brian Welch, ex-gitaris Korn. Siapa yang pernah mendengar grup musik Korn? Mungkin yang muda-muda. Oh, di belakangnya. Grup musik Korn ini asal dari Amerika. Dia black metal. Dan dia ini waktu berjaya, grup Korn ini, itu lagu-lagunya dan konser-konsernya itu selalu dipadati orang. Nah, gitarisnya namanya Brian Welch. Nah, Brian Welch ini saudara sudah terkenal, kaya raya, duit banyak, gonta-ganti cewek dan lain sebagainya. Sampai satu hari saudara, dia sedih karena istrinya meninggalkan dia dan dia harus merawat anak perempuannya sendirian karena gaya hidupnya yang kacau. Dia narkoba, dia mabuk-mabukan, ya, wah, hancur-hancuran kehidupannya meskipun dia kaya raya. Nah, satu hari saudara, ketika dia lagi santai-santai di rumah, dia mendengar ya anak perempuannya yang masih kecil, kurang lebih usia 5 tahun waktu itu, menyanyikan lagu-lagu band Kornnya. Dan Anda tahu lagu-lagunya itu isinya apa? Kekerasan, ya, seks bebas, dinyanyikan bocah cilik, anaknya dia perempuan usia kurang lebih 5 tahun. Dan ketika dia mendengar itu kaget. Ya, sebagai bapak dia kaget meskipun itu lagu-lagunya dia sendiri. Dan dia takut anaknya menjadi rusak, dan saat itulah dia teringat kembali akan iman masa kecilnya ketika ia dibawa maminya sekolah minggu. Zaman dia masih kecil. Makanya saya katakan sekolah minggu itu penting, bawa anak-anakmu sekolah minggu. Amin. Ini penting gitu ya. Jangan game terus, ya, jangan gadget terus. Sekolah minggu itu penting. Nah, Brian ini sekolah minggu masih kecil tapi udah remaja, sudah dewasa. Wah, dia tampil main musik, dia ngetop segala macam, tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, rusak hidupnya. Tapi saat itu sudah dia kepingin kembali kepada Tuhan. Dan dia cari gereja, dia ketemu hamba Tuhan dan berkata, Pak, hidupku sudah remuk kayak gini, saya sudah gak karuan hidupnya. Kalau saya mau kembali sama Yesus, apa kira-kira Tuhan Yesus mau ngampuni saya? Menurut Anda mau ngampuni gak?
orang seperti ini? Mau enggak? Mau, saudara. Didoakan dan dia ini dibaptis di Sungai Yordan. Dan semenjak itu, nah ini makanya saudara, ini garis bawah ya, hidupnya berubah total. Katakan, hidupnya berubah total. Tuh 2, 3. Saya mantap toh. Tuh 2, 3. Hidupnya. Nah ini, ada orang wis dibaptis, sudah apa, orang berubah-berubah. Tapi ini berubah total. Dia tinggalkan narkobanya meskipun dia sempat sakau. Berapa minggu dia bayar harga. Kemudian dia mulai bikin musik-musik yang positif. Dia bahkan saudara membangun panti asuhan di India dengan koceknya sendiri untuk memberitakan kasih Yesus. Tepuk tangan saudara buat orang yang luar biasa ini. Ini orang yang broken, yang rusak hidupnya, yang menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Tuhan balik hidupnya menjadi berkat yang luar biasa. Itu nomor 1 saudara, pelajaran dari kehidupan Petrus. Kemudian saudara, yang kedua, Tuhan Yesus itu bisa memakai brokenness atau kehancuran untuk memurnikan kita. Baca keras. Tuh 2, 3. Tuhan Yesus bisa memakai brokenness atau kehancuran untuk apa? Memurnikan kita. Ya. Maksudnya gini saudara, ada orang yang ketika sehat, ya jaya, kaya, sugih, ngomong begini, ngapain nang gereja, ngapain cari Yesus, aku ngene wae tokoku laris, aku wis sugih ora butuh Tuhan-Tuhanan, ngapain? Ketika dia jatuh, ketika dia sakit, baru ingat Tuhan. Ya kan? Dan itulah saudara yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Namun Tuhan saudara bisa memakai masalah kehancuran untuk memurnikan kehidupan kita supaya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kalau Anda lihat di Jepang itu ada satu kesenian yang bagus sekali. Coba ini tolong di next, ini macet. Nah, yang namanya kintsugi. Katakan kintsugi. Belum semuanya, kintsugi. Nah, apa itu kintsugi? Kintsugi itu adalah seni reparasi dan memperindah keramik yang hancur dan rusak. Jadi biasa ya, kalau kita punya keramik yang bagus, biar tiba waduh, buang sampah. Nah, tapi ini saudara, di Jepang ada pengrajin-pengrajin khusus yang memungut pecahan-pecahan keramik itu dan disatukan kembali dengan lem berwarna emas, sehingga justru menjadi karya seni yang jauh lebih mahal dan jauh lebih bermakna daripada sebelum jatuh. Dan ketika dijual di galeri, kintsugi ini nilainya lebih mahal dari mangkok biasa yang belum pernah pecah dan tidak mendapat sentuhan lem emas. Dari sini saudara, kita belajar apa saudara? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membuang orang yang rusak, yang datang menghampiri dia. Tapi Tuhan itu menerima orang-orang yang remuk, orang-orang yang hancur ini apa adanya. Alkitab katakan bulu yang patah terkulai tidak akan dicoklek. Kalau engkau datang sama orang yang kau harapkan menolong, kadang-kadang ketika kita susah sama saudara, harapan ditolong malah ditoklek sisan, ceklek, aduh kecewa. Ya sama orang luar, saya harap ini bisa menolong, ceklek, aduh malah kecewa. Tapi sehancur apapun hidupmu saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan, kau menangis di depan Tuhan, Tuhan tuh peluk kita semuanya, amin. Come just as you are. Datanglah sebagaimana apa adanya. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu cukup bagi kita semua. Lukas 5 ayat 31-32 berkata apa? Coba baca sama-sama itu 2-3. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi
orang sakit. Terus aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Amin. Amin. Yang kagak benar dibenerin supaya apa? Shining. Supaya mereka diubahkan Tuhan. Supaya mereka dipakai Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi gini saudara, ke dalam tangan siapa engkau menyerahkan hidupmu di masa kesusahan, itulah yang akan menentukan masa depanmu. Contoh ya, di dalam Alkitab Yusuf itu, kalau noleh kehidupan Yusuf itu brokennya, rusaknya, kecewanya, sakit hatinya, kira-kira sedikit apa banyak? Hah? Sedikit apa banyak? Oh banyak. Banyak alasan Yusuf itu untuk ngeluh terus. Dan playing victim. Dan berkata, loh aku ora sukses, goro-goro keluargaku hancur kok. Yang saya jadi gini, jadi pembantu, jadi budak gini. Oh, koko-koko saya itu mengkhianati saya semua, jaja semua. Ya wis toh. Apa Tuhan tidak membela saya? Di mana Tuhan? Ketika saya dibuang ke Mesir, oh jadi budak. Nah, tapi saudara, Alkitab bilang gini, Yusuf itu membawa Allahnya ke negeri yang asing. Di Mesir, Yusuf gak punya relasi, gak punya teman. Yang dia miliki adalah iman kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia ini menjadi raja muda Mesir. Anda tahu enggak berapa lama Yusuf itu bergumul dan dibentuk Tuhan? Berapa lama? Berapa lama? Ya wis tak tulis soalnya di situ ada 13 tahun. Ya 13 tahun. 13 tahun loh. Siapa yang mau diproses Tuhan 13 tahun? Siapa yang maunya diproses Tuhan 13 hari saja langsung sukses? Ya. Wah, kita maunya cepet. Nah, ini. Tapi Yusuf ini saudara, Anda perhatikan ya. Dia nggak tahu ketika itu ujungnya kemana. Sukses tenan apa orang? Nggak ngerti, tapi dia jalani bersama dengan Tuhan. Nggak tahu. Kalau kita kan baca ujungnya udah ngerti, oh dia sukses jadi raja. Kita kan baca, perasaan itu cepet, di Alkitab itu dibaca jebule 13 tahun. Siapa lagi? Ayub. Dia kehilangan segala sesuatu. Dan penderitaannya ternyata memurnikan hidupnya. Dan pada akhirnya saudara, dia ini diberkati 2 kali lipat. Nah saya mau tanya, siapa di antara Anda yang mau diberkati 2 kali lipat? Satu, yang lain? Tidak mau ya, maunya 5 kali lipat, 10 kali lipat ya. Ayub ini menderita ya, baru mendapatkan berkat yang luar biasa. Tapi kita melihat bahwa hidupnya itu, ketika dia menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, Tuhan membuat dia ini menjadi seorang yang menjadi berkat luar biasa. Dan Petrus saudara, Tuhan mengubah dia dari Simon ilalang, si peragu, menjadi Petrus si batu karang, pemimpin gereja. Kok bisa ya? Jawabnya, karena ada kasih yang begitu besar. Siapa yang bersyukur Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, sesuai dengan ayat yang bagus sekali Roma 8:28, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, meskipun itu masalah sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Nah, kemudian saudara, yang ketiga, kita belajar bahwa orang yang pernah hancur akan memulihkan orang hancur lainnya. Broken people help other broken people. Esensi hidup yang hancur adalah kita tahu seperti apa rasanya hancur, sehingga kita ini paham dan terbeban menolong orang lain yang sedang remuk hidupnya. Ini namanya empati. Apa itu empati? Bedanya apa sama simpati? Kalau simpati gue telepon, bukan ya. Simpati, lu kasihan deh lu. Ya udah kak, gitu aja. Kalau empati itu mampu memahami dan berbagi perasaan dengan orang yang menderita. Biasanya karena pernah mengalami pengalaman yang serupa. Ya. Orang yang pernah sakit terus sembuh,
Ketika ada orang lain yang sakit, dia akan bisa merasa empati. Kenapa? Aku ya pernah ngerasa Bu. Cena buat tenan, tapi percayalah Tuhan memberi kekuatan buat kita yang lemah. Orang yang hanya simpati ketemu dengan orang yang sakit sudah kelengah gitu, semangat Bu, semangat ya, cayo ya, God bless you ya, fighting gitu. Oh, orang ya, beda ya pada. Ya, orang yang pernah dulu terikat narkoba dan dia bebas, dia punya rasa kepengen nolong ya adik-adiknya yang sedang terikat oleh narkoba ini. Kenapa? Ya ini, broken people yang sudah dipulihkan menolong orang-orang lain yang sedang dalam kondisi rusak. Nah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, saudara, secara khusus nih ya, ini habis makan pagi ya di Danau Tiberias, Yesus memanggil Petrus di antara murid-murid yang lain untuk ngomong private. Petrus, sini. Kalau Anda jadi Petrus, saya mau tanya, ya, pertemuan terakhir dengan Yesus tuh berkesan apa tidak? Pisahnya dengan Yesus tuh apik po elek? Elek po elek banget? Elek banget. Ya, murid mengkhianati bilang gak kenal, menyangkal 3 kali. Yesus bangkit, habis makan. Ini makanya metode konseling Tuhan Yesus. Dongeleh diwaraki sik. Ya, karena orang yang sudah perutnya kenyang, diajak omong masuk. Nah, lalu dia bertanya kepada Petrus, Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Ditanya berapa kali? 3 kali lah. Kenapa 3 kali? Karena Petrus juga menyangkal berapa kali? 3. Dalam bahasanya Tuhan Yesus tanya gini, Petrus, apakah kamu agape, kasih tanpa syarat sama saya? Petrus berkata, waduh, nek ngono angel. Saya bisanya kasih philea, persaudaraan aja. You are my bro. Ya, engkau saudaraku. Kata Petrus. Tanya lagi kedua, bisa nggak agape? Aduh, nggak bisa. Saya mah bisanya cuma philea, persaudaraan aja. You are my brother gitu. Dan Yesus juga menurunkan ekspektasinya. Ya wis nek kowe ra iso agape, fileamu, kasih persaudaramu aku terima. Dan Yesus berkata apa? Ini penugasan. Gembalakanlah apa? Baca, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Saya mau tanya, ini kira-kira Tuhan Yesus itu bijak enggak ya? Ngasih tugas paus pertama di dalam sejarah gereja, ya, gembala gereja pertama, kepada orang modelan kayak Petrus ini. Menurut Anda, kalau ada calon lain, Anda pertimbangkan calon lain atau Petrus tetap? Yang track recordnya pernah nyangkal pengen telu, gitu, omongnya gede, gitu, disuruh jadi pemimpin gereja mula-mula yang segera ketika habis dilantik langsung masuk ke dalam masa aniaya. Kalau Anda belajar sejarah gereja, langsung gereja itu masuk masa aniaya zaman Roma. Tapi Petrus ini dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepercayaan dan kesempatan yang kedua bagi orang yang pernah hancur tapi mau bertobat dan mengasihi Tuhan kembali. Kita lihat di sini, saudara. Petrus ini diberi mandat menjadi gembala atas gereja Tuhan di muka bumi, menggantikan Yesus yang akan naik ke surga. Karena Petrus adalah seorang yang pernah hancur hati, tapi dia cari Tuhan dan dipulihkan. Nah, saudara, saya mau tanya, kira-kira tugas gembala itu gampang apa susah? Tugasnya Pak Andi ini gampang apa susah? Tugasnya para gembala gereja itu gampang apa susah? Tenang nih. Oh lo cuma tiap minggu cuma langsung ngomong gitu. Itu kan gampang, tinggal ngomong tok. Emang kayak gini nggak ada persiapan, ya. Tugas tantangan gembala adalah mengajar, khotbah, harus bisa coaching juga, menjaga diri sendiri sambil melayani orang lain. Kemudian harus menetapkan visi, memanage gereja dengan baik, ngayomi jemaat, bahkan seringkali harus menyerahkan hak
dan siap disalah mengerti. Waduh saudara, ini bukan perkara yang gampang. Tapi saudara, Tuhan tuh mampukan Petrus ini sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Aplikasinya apa saudara? Segala sesuatu yang Tuhan taruh di hidupmu, entah itu berkat atau masalah, pasti ada tujuan ilahi bagi kita semua. Itu apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita semua pasti diberikan kapasitas untuk menjadi berkat. Baca 2 Timotius 3:17. 1, 2, 3. Tiap-tiap manusia, yang mantap tuh 2, 3. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi intinya Anda dipulihkan, diberkati untuk menjadi apa? Berkat juga. Saya bilang amin saudara. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri, enggak. Tapi hidupmu yang sudah dipulihkan itu, kiranya engkau persembahkan untuk jadi berkat juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, kita lihat yang terakhir. Biasa ya saudara, kalau jemaat dengar yang terakhir langsung semangat. Ya, yang terakhir nomor 4, macet nih ya. Bisa tolong? Nah, Yesus itu bisa memakai orang biasa jadi apa? Oh, baca yuk sama-sama. Tuh 2, 3. Yesus bisa memakai orang biasa menjadi luar biasa. Nah, Anda perhatikan ya, Petrus itu ya, visinya pertama itu apa? Saya kepengen menjadi penjala ikan yang sukses. Bisnis fishery, bisnis perikanan yang sukses. Tapi ketika dia ditangkap Tuhan, visinya, saya mau menjadi penjala apa? Manusia. Dan Tuhan pakai dia menjadi paus pertama ya, dalam sejarah gereja yang membawa kekristenan itu melewati masaannya yang begitu besar di awal-awal kemunculannya dalam abad-abad pertama. Dan saudara, kalau kita melihat ini, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan Petrus, mengurapi dengan Roh Kudus. Dan ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus itu mengurapi Petrus, orang yang pernah nyangkal Yesus 3 kali. Dan dia berkhotbah dengan penuh keberanian dan urapan Tuhan. Hasilnya hari itu, berapa yang bertobat? Berapa yang bertobat? Banyak apa dikit? Banyak loh saudara. Coba bayangkan 3.000 orang. Itu satu gereja. Saudara, itu sak gereja 3.000 jiwa baru. Dari hasil khotbahnya mantan nelayan yang hidupnya broken, yaitu Petrus. Tepuk tangan dong saudara buat Petrus yang luar biasa ini. Jadi aplikasinya apa saudara? Tuhan tuh bisa memakai orang biasa. Tapi kalau orang biasa itu menyerahkan hidupnya pada Tuhan, di tangan Allah yang biasa menjadi luar biasa. Contoh siapa? Nuh. Mabuk si Nuh dipakai Tuhan membangun bahtera untuk menyelamatkan dunia. Anda lihat ya, tokoh-tokoh Alkitab tuh ya, kalau saya memperhatikannya, Alkitabmu itu adalah jujur. Elek ya dibilang elek, baik dibilang baik. Dan banyak tokoh itu ada kelemahan, ada kelebihannya. Abraham dan Sarah, pasangan tua di perantauan, dipakai Tuhan menjadi nenek moyang satu bangsa yang besar. Mereka bukan orang yang sempurna juga, pernah salah juga dalam hidupnya. Yusuf yang masih remaja masuk dalam pelatihan Tuhan dalam rangka menyelamatkan bangsa Mesir dan Israel. 13 tahun prosesnya. Jadi juga Musa pernah berkata, aku ini orang gagap. Kayak kok jadi pemimpin gitu. Ya kan? Tapi saudara, Tuhan pakai sebagai penyambung lidahnya Tuhan dan pemimpin yang besar. Waduh saudara, ini luar biasa banget ya. Terus berikut, next. Macet nih. Nah, Rahab. Siapakah Rahab ini? Pelacur saudara. Dipakai Tuhan untuk menolong mata-mata Israel dan mengalahkan Yeriko. Yunus, hamba Tuhan pelarian.
Saya pernah khotbah Yunus nih ya. Judul khotbah saya, pendeta yang orang niat khotbah. Kenapa? Khotbah berharap yang mendengarkan orang yang bertobat. Apa? Yunus. Ini. Tapi Yunus ini saudara, dipakai Tuhan menyelamatkan Niniwe. Esther yatim piatu diangkat sebagai ratu untuk menyelamatkan Israel. Petrus, orang yang gampang menyerah tadinya, dipakai Tuhan untuk membangun kerajaannya. Paulus, tadinya musuh kekristenan, dipakai Tuhan menjadi misionaris yang paling produktif di sepanjang perjanjian baru. Jadi saudara, kita lihat di sini saudara, kalau kita renungkan bersama dengan Yesus, jalanmu yang rusak diubah menjadi jalan yang penuh berkat untuk menjadi berkat. Tim musik silakan naik ya. Singers bisa naik. Kita angkat satu lagu, Jalanmu Tak Terselami. Haleluya. Mari kita bagi berdiri sama-sama saudara. Kita datang kepada Tuhan dan kita minta supaya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu taruh tanganmu di dada, kita hampiri Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu gak berharga di pemandangan Tuhan. Setiap diri kita disayang Tuhan, dihargai Tuhan. Dan bahkan ketika engkau melihat hidupmu yang rusak, hidupmu yang hancur di masa lalu, tetap engkau ini berharga di mata Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada tangan Allah yang perkasa supaya Dia memproses engkau menjadi alatnya yang indah. Kami
kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan kesempatan yang kedua buat kami semua. Engkau adalah Allah yang memberikan kami pemulihan di mana kami membutuhkannya. Asal kami datang dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh kepada Engkau, maka kasih karunia Allah mengubahkan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana Tuhan yang terindah boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman dalam hati kami yang paling dalam. Dan bersama dengan Tuhan, kami menikmati kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib, yang menyertai kami sekarang ini sampai merata Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kami bersyukur buat pelayanan hambanya di tempat ini. Bapak Pendeta Leri dan istri boleh hadir. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan malam hari ini, lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bolehkah sekali lagi kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan, kita akan berdoa menopang hambanya. Terima kasih buat malam ini Bapa, kami boleh diberkati. Firman-Mu, kebenaran-Mu disampaikan, dan kebenaran itu memerdekakan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Leri bersama dengan keluarga, untuk terus menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan, dalam penggembalaan hamba-Mu di kota Yogyakarta, dalam pelayanannya dimanapun berada, setiap melangkahkan kaki, sungguh-sungguh nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berikan kekuatan, karuniakan kesehatan yang terbaik, dan perjalanan pulang hamba-Mu besok ke kota asal Tuhan menyertai dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan yang sudah dikaruniai bahasa roh berdoa menyembah dalam roh. Mari aktifkan roh kita saudara. Berdoa menyembah dalam roh. Lebih kuat lagi.
Shanda Karalaba Baba. Herabata Karalaba Shanda Karalaba. Heralaba Shanda Karalaba Ralaba. Horaba Shekelela Baba. Yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dibangkitkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat sudah beroleh kelegaan di dalam nama Yesus. Oralaba Shanta Karalaba. Kami tahu Tuhan, dari tempat ini akan bangkit Petrus yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari tempat ini Tuhan akan bangkit orang-orang yang melangkah dalam rencana Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi umat-Mu. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Setiap yang hadir malam hari ini semuanya sudah dipulihkan dan semuanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan siap untuk memberkati kami. Mari pandang kepada Dia Bapa yang baik. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Engkau yang hadir setiap beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan dan indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara.